Menyusun pidato persuasif. Supaya dapat berpidato dengan baik, kita harus mempersiapkan materi pidato yang akan kita sampaikan. Berikut langkah-langkah yang dapat kamu lakukan untuk menyusun sebuah teks pidato persuasif. Yang pertama adalah menentukan tema. Tema merupakan landasan dasar dalam membuat pidato. Tema dapat diartikan sebagai ide pokok yang akan dibicarakan dalam pidato tersebut. Contoh, pidato tentang daur ulang. Nah, di sini dalam menentukan tema kita juga harus menentukan tujuan. Nah, tujuan pidato kita adalah membujuk, mempengaruhi, mengajak pendengar supaya menghargai barang-barang yang bisa didaur ulang. Kemudian yang kedua adalah menganalisis pendengar, media, waktu, dan tempat yang akan dipakai. Nah, contoh menganalisis pendengar didasarkan pada tingkat usia, pendidikan, dan pekerjaannya. Begitu pula media, waktu, dan tempat itu kita analisis. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan pokok-pokok isi pidato. Pokok-pokok isi disusun berdasarkan tema yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pokok-pokok isi digunakan untuk menyusun argumen dalam isi pidato persuasif. Sebaiknya pokok-pokok isi yang dibuat urut agar memudahkan dalam menyusun kerangka pidato persuasif. Contoh tadi temanya adalah mengenai daur ulang ya. Temanya adalah mengenai daur ulang, maka pokok pikiran yang bisa kita tentukan itu yang pertama misalkan pokok pikiran pertama yang akan kita sampaikan adalah daur ulang menghemat sumber daya alam. Kemudian pokok pikiran kedua yang akan kita sampaikan adalah daur ulang mengurangi jumlah sampah, dan yang ketiga daur ulang itu murah. Nah, itu tadi kita sampaikan dalam bagian argumen atau pendapat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menyusun kerangka pidato persuasif. Kerangka berhubungan dengan struktur pidato persuasif. Secara umum, struktur pidato persuasif terdiri atas pembuka, kemudian untuk struktur isi, ya, yang kedua kan struktur isi. Nah, struktur isi ini ada 3 juga strukturnya, yaitu mengenai pernyataan posisi, argumen, penguatan pernyataan posisi, dan yang terakhir adalah penutup. Ingat ya, secara umum struktur pidato persuasif ada 3, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Khusus bagian isi ada 3 struktur juga. Yang pertama adalah pernyataan posisi, argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Semoga kalian bisa memahami ya. Kemudian untuk pernyataan posisi ini adalah bagaimana pendapat kita mengenai daur ulang. Kemudian argumen, pendapat ya, pendapat itu misalkan tadi mengenai daur ulang menghemat sumber daya alam, daur ulang mengurangi jumlah sampah, daur ulang itu murah. Nah, itu kita sertai dengan data-data, argumen-argumen yang mendukung, dan yang terakhir adalah penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi di sini itu adalah terkait mengenai ajakan kita terhadap para pendengar. Kemudian yang terakhir itu adalah mengenai mengembangkan kerangka menjadi teks pidato persuasif utuh ya. Pengembangan kerangka dilakukan dengan menguraikan pokok-pokok masalah pada kerangka menjadi kalimat. Ya, pengembangan kerangka dilakukan dengan menguraikan pokok-pokok masalah pada kerangka menjadi kalimat. Kalimat ke paragraf-paragraf. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan sebuah kerangka pidato menjadi naskah pidato adalah sebagai berikut. Yang pertama, diksi yang tepat. Diksi ini apa? Pilihan kata. Kemudian struktur kalimat yang benar. Nah, struktur kalimat, misalkan sebuah kalimat yang baik itu kan harus memiliki beberapa unsur. Contohnya subjek, predikat, objek. Ya, tinggal kita polanya ya. Ada minimal kan ada SP, kemudian SPO, SPK, SPOK ya, dan seterusnya. Kemudian kalimat
kalimat pembangun harus menuju satu gagasan pokok. Ingat, gagasan pokok itu juga memiliki gagasan-gagasan pembangun ya, yang menjelaskan gagasan pokok. Kemudian tanda baca dan penulisan huruf harus sesuai PUEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tugas hari ini ada di halaman 21 ya. Halaman 21 buku LKS yang sudah kalian miliki. Kerjakan tugas di bawah ini secara individu. Ya, dikerjakan secara individu. Mengapa? Karena kita masih dalam kondisi pandemi sehingga kita tidak diperbolehkan untuk kelompok atau berkumpul-kumpul. Jadi kerjakan secara individu. Kemudian susunlah sebuah teks pidato persuasif dengan tema keragaman budaya. Nah, temanya keragaman budaya. Nah, setelah karena temanya di sini sudah ditentukan, kalian lanjutkan membuat kerangka teksnya terlebih dahulu. Setelah membuat kerangka, kalian kembangkan kerangka teks pidato tersebut di kertas folio. Setelah jadi, presentasikan hasilnya di depan kelas. Pengganti di depan kelas, maka kamu harus mempresentasikan pidato kamu melalui video dengan durasi 2-3 menit, maksimal 5 menit ya. Nah, itu tugas kalian hari ini. Berikut hal-hal penting yang harus kamu perhatikan dalam berpidato ya. Yang pertama, kamu harus banyak berlatih atau banyak latihan pidato sebanyak mungkin. Kalau perlu latihannya di depan cermin ya nak ya. Bayangkan di depan kamu banyak orang atau banyak pendengar yang akan mendengarkan pidato kamu. Ya, kemudian yang selanjutnya, berpakaian yang pantas dan sopan, yang rapi, yang bersih ya, yang wangi. Kemudian rileks ya, bersikap rileks itu artinya santai, tidak grogi, tidak terburu-buru, supaya apa? Memudahkan, melancarkan pidato yang kamu sampaikan. Kemudian jangan arogan selama pidato. Kita harus rendah hati. Ingat, rendah hati itu bukan rendah diri. Kemudian bersikap terbuka, hindari sebisa mungkin bersikap konfrontasional, artinya bersikap yang bisa memancing emosi, bisa memancing kegaduhan. Kemudian jangan kasar atau menghina orang yang berbeda pendapat dengan kita, karena audiens tidak ada yang suka meskipun mereka setuju dengan pendapat kita.